Patris et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau selalu mengumpulkan semua anak-Mu dimanapun kami berada. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan, meneguhkan kami untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan dengan semua orang tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin terasa tidak enak membaca bagian-bagian awal atau bahkan seluruh perikop yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Apa maksudnya dengan sabda itu? Mari kita renungkan, kita mulai dari perintah Yesus yang dalam bahasa sehari-hari dapat kita rumuskan demikian. Yesus bersabda, "Lakukanlah kepada orang lain apapun yang kamu ingin mereka lakukan untukmu." Nada sabda ini positif dibandingkan dengan yang bersifat negatif. Jangan itu negatif. Yesus mendorong kita, lakukanlah, perbuatlah. Warnanya positif. Di sini kita menemukan satu peningkatan makna perintah yang disampaikan Yesus dengan nada yang positif. Perbuatlah kepada orang lain sesuatu yang kamu harapkan dari mereka. Yang memulai adalah kita melakukan terlebih dahulu apa yang baik, baru kemudian yang baik itu juga akan kita alami. Sentimen positif dari sabda ini pertama-tama bukan pada aku, melainkan pada orang lain yang kita pandang sebagai sesama, bahkan saudari-saudara yang sama martabatnya dengan kita sebagai pribadi-pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kita menempatkan orang lain sebagai yang berharga,
yang penting, yang perlu kita hormati. Setiap perbuatan dan cara pikir kita terhadap orang lain harus mengalir dari kesadaran tersebut. Sentimen positif itu juga tampak dari kehendak kita membuat sesuatu yang positif, menghargai, menjadi kesempatan untuk mendorong, mendukung, bahkan mengasihi dan melayani orang lain. Alih-alih menunggu apa yang diperbuat orang lain terhadap kita, kita dipanggil untuk memberi dampak yang positif terhadap kehidupan bersama. Persis ini yang berbeda dengan makna negatif. Makna negatif itu cenderung membatasi dan seakan-akan kita diundang untuk tidak menjadi penyebab kerusakan pada orang lain atau menghalangi jalan mereka. Dalam versi yang positif, Yesus mengundang kita tidak hanya menghindari masalah, tetapi kita dipanggil menjadi kontributor yang kreatif untuk membangun kehidupan bersama yang lebih harmonis, yang lebih damai, yang lebih bersaudara, hidup dalam kerukunan dan kerjasama yang positif. Itulah identitas Kristiani kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan sabda ini maka mestinya dimanapun kita murid-murid Kristus sebagai orang-orang Kristen yang sejati ada, disitulah kebaikan dan kehidupan yang positif dihadirkan. Cinta kasih Kristiani yang bersumber dari cara hidup Yesus sendiri untuk membangun, membantu, melayani, meningkatkan, dan memperindah kehidupan bersama. Maka kita bisa membayangkan betapa indahnya dunia ini bila setiap umat Kristiani mampu menjalankan perutusan ini. Dalam konteks inilah Yesus mengingatkan kita bahwa untuk menjalankan tugas perutusan, cara hidup yang seperti itu tidaklah mudah. Yesus memberitahu kita bahwa jalan menuju kehidupan yang ideal seperti itu, laksana menempuh jalan yang sempit. Pintunya sempit, jalannya sempit. Satu gambaran tidak mudahnya mewujudkan kehidupan yang ideal seperti itu. Jalan yang sempit itu dilawankan dengan jalan yang lebar, yang ditandai dengan keegoisan, segala sesuatunya mudah, gampang, tetapi kemudian justru membawa pada kehancuran. Sedangkan jalan yang sempit ditempuh melalui kemurahan hati, keberanian, kebaikan, kreativitas, dan jalan amal kasih dalam kerendahan hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam arti ini bagian pertama sabda yang disampaikan Yesus pada hari ini mengajak kita menyadari bahwa perjuangan untuk sampai pada tingkat ideal kehidupan yang menghadirkan dan mewujudkan kerukunan, perdamaian, keharmonisan tidaklah mudah. Untuk itu kita dipanggil kreatif, cerdas secara rohani, membaca dan menangkap tanda-tanda zaman. Sabda ini menjadi suatu peringatan tentang bahaya-bahaya yang kita hadapi dalam menempuh jalan yang sempit itu, dalam mengembangkan cara pandang yang positif
di dalam kehidupan ini. Hal-hal yang baik dan positif belum tentu diterima secara baik dan positif pula ketika kita tidak membawakannya secara bijaksana dan penuh kasih. Diperlukan sikap empan papan, tahu kapan dan waktu serta saat yang terbaik untuk melakukan kebaikan itu di dalam kehidupan kita bersama yang ditandai dengan bermacam ragam perbedaan dan keberagaman. Upaya-upaya kita untuk mewartakan kabar baik dan hikmat Yesus Kristus kepada sesama kita melalui perkataan dan perbuatan kita, melalui cara pandang positif kita, bisa saja mendapatkan perlawanan bahkan di antara kita sendiri. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus tentang melemparkan barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Kearifan dan kebijaksanaan dalam kasih dan kerahiman Tuhan sendiri memampukan kita untuk melakukan yang terbaik di saat yang terbaik pula. Tuhan kita Yesus Kristus mengendaki kita untuk selalu belajar mengidentifikasi situasi dan keadaan kita hingga kita dapat melakukan yang terbaik dalam menghadirkan kasih, perdamaian, persaudaraan, kerukunan, dan keharmonisan sebagai wujud peradaban kasih ekologis dalam kehidupan kita bersama. Kita diundang untuk memiliki disponibilitas, kesiapsediaan mewujudkan sabda Yesus dalam kehidupan kita, dan Tuhan kita Yesus Kristus akan membantu kita melakukannya dengan baik, penuh syukur, rendah hati, dan bahagia. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.